Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 6 panas dan perpindahannya. Subtema 1 suhu dan kalor pada pembelajaran yang kelima. Di pembelajaran kita yang kelima kali ini fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPA dan SPDP. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Hari masih sangat pagi. Siti terbangun karena mendengar suara azan subuh dari musola. Siti segera menunaikan kewajibannya untuk sholat. Siti mengira ia orang pertama yang terbangun pada pagi hari itu. Ternyata ia melihat ibu sudah berada di dapur. Setelah melakukan sholat subuh, Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Siti melihat ibu sedang memasak air pada dua panci yang berbeda. Panci pertama yang berukuran lebih besar berisi air setengah penuh. Air di panci pertama yang akan digunakan ibu untuk merebus sayur. Panci kedua berukuran lebih kecil berisi air yang hampir penuh. Panci kedua akan digunakan ibu untuk membuat teh. Siti menduga-duga air dalam panci manakah yang akan mendidih lebih cepat. Diam-diam Siti melakukan pengamatan sambil membantu ibunya menyiapkan sarapan. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sana terdapat dua buah gambar panci berukuran yang berbeda. Berdasarkan gambar di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut. 1. Bagaimana ukuran kedua panci tersebut? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah ukuran kedua panci berbeda. Panci A lebih besar dari panci B. 2. Manakah panci yang berisi air lebih banyak, A atau B? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah panci A berisi lebih banyak air. 3. Jika kedua panci berisi air itu dididihkan, panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah panci A akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air. 4. Mengapa? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah karena volume air di panci A lebih banyak. 5. Bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah semakin tinggi suhu awal air, maka semakin cepat pula waktu yang dibutuhkan untuk mendidihkannya. 6. Apakah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Maka alternatif kesimpulan yang bisa kamu berikan adalah banyak energi panas yang dibutuhkan dalam mendidihkan air sesuai dengan banyak air dan suhu awal air. Semakin banyak air maka energi yang dibutuhkan semakin besar. Semakin tinggi suhu awal air maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan. Berdasarkan kegiatan di atas, identifikasi kegiatan sehari-hari yang menunjukkan penggunaan energi panas. Ayo berlatih. Manakah dari kegiatan berikut yang membutuhkan energi panas, kalor yang lebih banyak? Berikan tanda centang pada kotak yang disediakan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah sebagai berikut. Identifikasi peristiwa di sekitarmu yang menunjukkan penggunaan energi panas dalam kegiatan sehari-hari. Aku baru menyadari bahwa kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda juga. Apa yang telah kamu pahami, Dayu? Pada peristiwa mendidihnya air, aku juga menunjukkan peningkatan suhu pada air sampai mencapai 100 derajat Celcius ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Wah, aku juga penasaran. Apakah semakin tinggi suhunya benda akan semakin panas? Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada benda yang meningkat suhunya? Apakah kita bisa melihat pengaruhnya pada kehidupan sehari-hari? Yuk kita cari tahu. Perubahan akibat perubahan suhu. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau bertambah volumenya karena terkena kalor atau panas.
Tetapi sebaliknya, benda dapat mengalami penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Berikut ini adalah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pemasangan kaca jendela. Pernahkah kamu mengamati posisi kaca yang terpasang pada jendela? Atau mungkin kamu pernah melihat proses pemasangan kaca jendela yang dilakukan oleh tukang kayu? Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Mengapa harus demikian? Hal ini dilakukan oleh tukang kayu supaya tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar seperti ketika ada petir atau bunyi keras lainnya. 2. Ban sepeda atau motor dan mobil. Tahukah kamu apa yang terjadi jika kamu memompa udara terlalu banyak ke dalam ban sepedamu? Jika ban sepeda motor, dan ban mobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Selain itu, mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban sepeda atau mobil akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. 3. Kawat atau kabel listrik dan telepon. Apakah kamu memperhatikan bahwa kawat atau kabel telepon dan listrik terlihat mengendur dan tidak tegang? Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. 4. Pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Pernahkah kamu melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas? Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. 5. Pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. 6. Penggunaan termometer. Tahukah kamu cara menggunakan termometer klinis atau termometer badan? Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Ayo menulis. Bacalah kembali bacaan di atas dengan seksama. Jelaskan apa yang kamu ketahui dari setiap paragraf dalam bacaan di atas. Apa yang kamu ketahui tentang isi sebuah paragraf merupakan gagasan utama pada gagasan paragraf tersebut. Gunakan tabel berikut ini untuk membantumu. Di sana terdapat tabel ya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk judul bacaan yaitu perubahan akibat perubahan suhu. Lalu yang diketahui tentang paragraf-paragraf pada bacaan. Yang pertama paragraf 1. Benda akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Paragraf 2. Contoh pemuaian dan penyusutan benda akibat suhu. Paragraf 3. Bingkai jendela dibuat lebih lebar dari ukuran sebenarnya untuk ruang muai agar kaca tidak pecah. Paragraf keempat, di dalam ban jangan terlalu banyak udara karena dapat menyebabkan ban meletus karena pemuaian panas. Paragraf kelima, kawat atau kabel dipasang kendur agar tidak putus saat menyusut di malam hari. Paragraf ke-6, pemuaian tidak merata dapat terjadi ketika gelas dituangi air panas yang mengakibatkan gelas retak. 7. Pembuatan celah antara dua batang rel untuk ruang muai agar rel tidak bengkok. Dan 8. Cairan dalam termometer akan memuai saat mendapat panas dari tubuh. Dengan menggunakan tabel di atas, dapatkah kamu menjelaskan kesimpulan dari bacaan di atas? Tuliskanlah kesimpulanmu tentang bacaan di atas di tempat yang tersedia di bawah ini dengan menggunakan kata-kata baku yang tepat.
Maka alternatif kesimpulan yang bisa kamu berikan adalah benda dapat memuai bila dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Beberapa contoh benda yang dibuat sesuai peristiwa tersebut yaitu bingkai jendela dibuat lebih besar dari ukuran kaca, udara di dalam ban jangan terlalu banyak, kawat atau kabel dipasangkan dulu agar tidak putus saat menyusut, gelas dituangi air panas dapat retak karena pemuaian tidak merata, pembuatan celah antara dua batang rel, dan termometer akan memuai saat mendapat panas dari tubuh. Perubahan suhu pada beberapa jenis logam ternyata dapat mengakibatkan logam itu memuai dan menyusut ya. Wah, manusia sejak dulu telah mempelajari peristiwa tersebut sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat. Seperti pada pemasangan rel kereta api. Betul Dayu, hal yang lebih menarik lagi adalah nenek moyang kita dari dulu sudah mengetahui bahwa logam itu tidak hanya memuai tetapi bisa dilebur juga. Tahukah kamu bagaimana para leluhur kita membuat bilah-bilah pada beberapa alat musik gamelan? Mereka mencampur biji timah dan tembaga lalu memanaskannya hingga cair untuk dibentuk. Ayo bernyanyi. Sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa beberapa lagu daerah dimainkan dalam tangga nada pentatonis yaitu slendro dan pelog. Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Beberapa alat pada gamelan tersebut dibuat dari bilah besi, seperti beberapa alat musik pada gamelan Jawa berikut, dan di sana terdapat beberapa contoh gamelan Jawa. Alat musik gamelan dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Ukuran dan perbandingan antara kedua logam tersebut dapat menghasilkan suara yang berbeda. Campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi agar cair dan mudah dibentuk. Proses ini disebut dengan peleburan. Paduan suara yang menghasilkan oleh alat-alat musik tersebut terdengar harmonis untuk mengiringi lagu-lagu yang dimainkan pada laras slendro atau pelog. Perhatikan lagu daerah di bawah ini dengan seksama. Mintalah guru untuk mendengarkan lagu ini di kelas. Lalu tentukanlah tangga nada yang digunakan. Nah, di sana terdapat lagu Cincang Keling ya. Dengan nada dasar Do sama dengan G untuk birama 2/4 tempo moderato dari Jawa Barat. Lengkapi tabel berikut untuk mengetahui lebih banyak tentang lagu daerah di halaman 56. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Judul lagunya Cincang Keling asalnya dari Jawa Barat, kemudian tangga nadanya slendro, arti syair lagunya bisa kalian lihat di sana, lalu pesannya adalah gembira. Nyanyikanlah lagu Cincang Keling dan beberapa lagu yang telah kamu pelajari sebelumnya. Nyanyikanlah secara berulang-ulang hingga kamu dapat menyanyikannya sendiri. Carilah arti lagu-lagu tersebut untuk membantumu memahami pesan yang disampaikannya. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD. Supaya mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu bagian yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.